Baik, berikutnya kita akan membahas contoh kasus likuidasi sekaligus. Tuan A, B, C, dan D membagi laba dan rugi dalam rasio masing-masing 30%, 30%, 20%, 20% pada persekutuan A, B, C, dan D yang memutuskan untuk dilikuidasi. Neraca yang disusun per 31 Desember 2000A sebelum likuidasi melaporkan dalam ribuan rupiah sebagai berikut. Penjelasan proses likuidasi bulan Januari 2000B, realisasi alternatif 1. Nilai buku aset lain sebesar 180 juta rupiah dengan nilai realisasi kas sebesar 100 juta rupiah sehingga menimbulkan kerugian realisasi sebesar 80 juta rupiah dibebankan ke modal sekutu sesuai rasio laba rugi. Kerugian ini akan menyebabkan modal D menjadi bersaldo debit yang tidak seluruhnya dapat diimbangi atau di-offset dengan saldo pinjaman persekutuan kepadanya atau utang D. D harus melakukan investasi tambahan untuk menutup saldo debit modalnya yang tidak terimbangi. Sebelum D melakukan investasi tambahan, dilakukan pembayaran kepada sekutu yang modalnya bersaldo kredit. Berikutnya, bagaimana caranya kita membuat laporan likuidasi? Seperti biasa, judul laporan firma A, B, C, dan D laporan likuidasi bulan Januari 2000B dalam ribuan rupiah. Pertama-tama kita membuat kolom keterangan dan kolom akun sejumlah akun neraca sebelum likuidasi. Kemudian saldo akun di neraca sebelum likuidasi kita pindahkan ke baris pertama sebagai saldo awal sebelum likuidasi. Transaksi pertama adalah realisasi nilai buku aset lain 180 juta rupiah direalisasi dengan nilai realisasi 100 juta rupiah. Kerugian realisasi sebesar 80 juta rupiah dibebankan ke modal masing-masing sekutu sesuai rasio laba rugi. Kita masukkan transaksi tersebut ke dalam laporan likuidasi. Kas bertambah 100 juta rupiah, aset lain berkurang 180 juta rupiah, modal A berkurang 24 juta rupiah, modal B berkurang 24 juta rupiah, modal C berkurang 16 juta rupiah, modal D berkurang 16 juta rupiah. Setelah transaksi realisasi dan pembagian kerugian tersebut, kita kembali hitung saldonya. Saldo kas menjadi 110 juta rupiah, aset lain 0, utang usaha 75 juta rupiah, utang B 6 juta rupiah, utang D 5 juta rupiah, modal A menjadi 18 juta rupiah, modal B menjadi 7.500.000 rupiah, modal C menjadi 4.500.000 rupiah, dan modal D defisit 6 juta rupiah. Nah, karena seluruh aset non-kas sudah direalisasi, maka selanjutnya sudah bisa melakukan tahapan likuidasi dengan prioritas pembayaran utang kepada pihak luar selain sekutu. Dalam hal ini, pembayaran utang usaha 75 juta rupiah. Transaksi pembayaran ini kita masukkan ke dalam laporan likuidasi sebagai berikut. Pembayaran kepada kreditur, kas berkurang 75 juta rupiah, utang usaha berkurang 75 juta rupiah. Sehingga kembali kita hitung saldo setelah transaksi tersebut.
kas menjadi 35 juta rupiah, aset lain 0, utang usaha 0, utang B sampai dengan modal D tidak mengalami perubahan. Sekutu yang saldo modalnya negatif di offset dengan saldo utangnya jika memungkinkan sampai saldo modalnya sama dengan 0. Dalam hal ini, modal D negatif atau defisit 6 juta rupiah, pada saat yang sama persekutuan punya utang pada D 5 juta rupiah. Sehingga kita lakukan offset untuk mengurangi defisit saldo modal D. Kita masukkan transaksinya ke dalam laporan likuidasi. Utang D berkurang 5 juta rupiah, modal D bertambah 5 juta rupiah. Saldo setelah transaksi offset tersebut, kas 35 juta rupiah, aset lain 0, utang usaha 0, utang B 6 juta rupiah, utang D 0, modal A 18 juta rupiah, modal B 7.500.000 rupiah, modal C 4.500.000 rupiah, dan modal D masih defisit 1 juta rupiah. Nah, sekarang ada kas 35 juta. Di sisi lain ada sekutu yang mempunyai kepentingan yang positif, yaitu A, B, dan C. Pembayaran kepada sekutu sementara ada sekutu saldo modalnya negatif, sehingga kas tidak cukup membayar sekutu yang positif. Dibuat skedul pembayaran kepada sekutu untuk pembayaran yang adil. Kas yang ada sebesar 35 juta tidak cukup untuk membayar seluruh sekutu yang masih mempunyai kepentingan positif, yaitu 6 juta ditambah 18 juta ditambah 7.500.000 ditambah 4.500.000, seluruhnya yang harus dibayar adalah 36 juta. Sementara kas yang ada 35 juta rupiah. Untuk pembayaran yang adil kepada seluruh sekutu yang masih mempunyai kepentingan positif, dibuat skedul pembayaran sejumlah 35 juta rupiah. Kita buat skedul pembayaran kepada sekutu sebesar 35 juta untuk tanggal 1 sampai 31 Januari 2000B dalam ribuan rupiah. Kita buat tabelnya, keterangan, kemungkinan rugi, dan sejumlah anggota sekutu. Pertama, kita akan masukkan saldo kepentingan yang diambil dari saldo kepentingan sekutu pada saat saldo kas akan dibagikan. Nah, saldo utang kepada B 6 juta, saldo modal A 18 juta, B 7.500.000, C 4.500.000, D negatif atau defisit 1 juta rupiah. Total kepentingan masing-masing anggota adalah A 18 juta, B 13.500.000, C 4.500.000, dan D defisit 1 juta rupiah. Nah, pada skedul pembayaran kepada sekutu ini kita akan buat supaya saldo kepentingan tidak ada yang negatif. Nah, di sini karena masih ada saldo kepentingan yang negatif atau defisit, maka dianggap kerugian dan ditanggung oleh sekutu lainnya sesuai rasio sekutu yang positif. Dalam hal ini A, B, dan C kita ambil turunkan rasionya 3 berbanding 3 berbanding 2. Kita masukkan dalam skedul pembayaran. Kemungkinan rugi dari D dilimpahkan kepada A, B, dan C. Jumlah kemungkinan ruginya adalah 1 juta rupiah. Dibebankan kepada A sesuai rasio 375.000, B 375.000, dan C 250.000. Kepentingan D bertambah 1 juta. Saldo setelah pembebanan kerugian D yang defisit
kepentingan A 17.625.000, kepentingan B 13.125.000, kepentingan C 4.250.000, kepentingan D 0. Karena saldo kepentingan sudah positif atau sama dengan 0, maka kas sudah dapat dibayarkan sejumlah saldo kepentingan yang dapat dibayarkan dengan tetap mempertimbangkan prioritas pembayaran atas saldo utang, kemudian baru saldo modal. Jumlah yang dapat dibayarkan: kepada A 17.625.000, kepada B 13.125.000, kepada C 4.250.000. Jumlah yang dapat dibayarkan ini dirinci berdasarkan saldo kepentingan masing-masing anggota yang dibayarkan pada saat kas dibagikan, dengan prioritas saldo utang terlebih dahulu, baru saldo modal. Pembayaran utang sekutu kepada B 6 juta rupiah, pembayaran modal kepada A 17.625.000, kepada B 7.125.000, dan kepada C 4.250.000. Total pembayaran kepentingan A 17.625, kepentingan B 13.125.000, kepentingan C 4.250.000. Rincian pembayaran yang ada di skedul pembayaran ini kita pakai untuk membagikan pembayaran kepada sekutu atas sejumlah uang 35 juta rupiah. Kita masukkan ke dalam laporan likuidasi sebagai berikut. Pembayaran kepada sekutu sejumlah kas yang ada sesuai skedul pembayaran kepada sekutu yang telah dibuat. Kas berkurang 35 juta, utang B berkurang 6 juta rupiah, modal A berkurang 17.625.000, modal B berkurang 7.125.000, modal C berkurang 4.250.000. Saldo setelah pembayaran kepada sekutu sesuai skedul: kas 0, aset lain 0, utang usaha 0, utang B 0, utang D 0, modal A 375.000, modal B 375.000, modal C 250.000, dan modal D defisit 1 juta rupiah. Sekutu yang saldo modalnya negatif dan secara pribadi solvable melakukan investasi tambahan ke persekutuan untuk menutup saldo modalnya yang negatif. Dalam hal ini, D melakukan investasi dan masukkan ke dalam laporan likuidasi. Kas bertambah 1 juta rupiah, modal D bertambah 1 juta rupiah. Saldo setelah investasi tambahan oleh D: kas 1 juta rupiah, modal A 375.000, modal B 375.000, modal C 250.000, dan modal D 0. Saldo kepentingan sudah positif semua dan 0, maka kas yang ada sudah dapat dibayarkan kepada seluruh sekutu yang masih punya saldo positif dengan prioritas pembayaran saldo utang sekutu baru saldo modalnya. Pembayaran kepada sekutu 1 juta rupiah dibayarkan kepada modal A 375.000, modal B 375.000, modal C 250.000. Saldo setelah pembayaran kepada sekutu sejumlah 1 juta rupiah: kas 0, aset lain 0, utang usaha 0, utang B 0, utang D 0, modal A 0, modal B 0, modal C 0, dan modal D 0. Karena semua saldo sudah 0, maka likuidasi sudah dianggap selesai.